Nah, kita melakukan riset, Pak. Riset itu Bapak sekarang punya Gemini, ChatGPT yang bisa di-preset, Pak. Bapak tinggal ketik aja, kalau Bapak di pharma kayak kami tinggal ketik apa yang menyebabkan ya dokter dan customer atau pasien membeli produk-produk non generic atau produk-produk branded obat gitu ya. Nah, itu akan keluar Pak risetnya. Misalnya taruhlah 10 Pak. Ada 10 riset yang keluar. Nah, 10 riset ini Bapak tinggal cari Pak, di tempat Bapak dari 10 parameter ini ada nggak datanya yang ready. Misal dari 10 nih Pak, ada 3 nih data yang ready. Misal apa? Jam kunjungan ke dokter. Yang kedua, program marketing ke ke customer dan ke dokter. Yang ketiga apa gitu. Nah, data ini yang kita olah Pak menggunakan algoritma machine learning gitu ya. Nanti dia akan memberikan insight Pak. Dia akan bilang, Fer, kalau mau dokter-dokter pada beli, pasien-pasien pada beli obatmu, berdasarkan data histori kamu gitu ya, 5 tahun terakhir, nih faktor dari 3 parameter yang kamu ajukan gitu ya, hanya ada 2 yang paling penting. Satu, lama kunjungan ke dokter. Yang kedua, program marketing ke dokter. Dia nanti akan memberikan insight Pak. Terus saya akan tanya mesin itu, berapa lama saya harus kunjungin satu dokter? Dia bilang 15 menit satu dokter. Kemudian kalau untuk program, kamu kasih program dokter tuh training, seminar gitu ya. Minimal satu dokter tuh satu seminar setiap bulan. Dari sini akan meng-create revenue ke kamu tuh minimal $100 ini misalnya. Nah Pak, machine learning bisa seperti ini. Nah ini risk modeling. Jadi ketika ada sales Bapak yang kunjungannya cuma 5 menit sebulan gitu ya, terus dokter yang nggak dikasih program training gitu ya, 0, dia akan memprediksi nih, oh ini nggak akan beli di bulan depan nggak akan beli. Nah, ketika Bapak Ibu mendapat indikator seperti ini, pasti udah keluar nama marketingnya. Misalnya nama marketingnya Ferry. Kami tim Menris akan kirim ini ke orang marketing head office. Misalnya Pak Amir lah misalnya. Pak Amir, ini ya marketing yang perlu di-maintain nih Pak, perlu dimitigasi nih karena marketing yang dokter-dokter sama customer yang di-manage sama marketing si A, ini kemungkinan nggak akan beli nih bulan depan. Nah jadi si Amir ini nelpon ini marketingnya, marketingnya namanya Rudi gitu ya. Terus ini dokternya belum dikunjungin nih, masih 5 menit, tambahin lagi nih, rata-rata harus 15 ya targetnya. Jadi ngingetin Pak, ini programnya belum dilakukan ya, program trainingnya ke dokter nih, masih 0 nih Rud, tolong dong ya. Itu dikejar-kejar Pak. Nah itulah yang sifatnya jadi proaktif Pak, proaktif mitigasi. Jadi ketika kami running minggu depan kami refresh nih, ini harusnya udah bukan merah lagi Pak, tapi udah biru semua nih, udah biru. Nah ini tinggal kita validasi di akhir bulan ketika tutup buku. Kita akan cek Pak, bener nggak sih dokter-dokter yang di maintain Rudi, misalnya nih, tadi Rudi udah maintain Pak, semuanya udah 15 menit dan programnya bisa dua training per dokternya dia tuh. Apakah benar mendatangkan revenue? Seharusnya kalau membaca data history Pak, selama modelnya kita benar, itu revenue-nya kejadian. Kira-kira itu Pak Alif jawabannya, cycle-nya kira-kira gitu ya Pak. Cuman memang harus ini Pak, saran saya gini aja, Bapak tinggal nonton Pak video di YouTube bagaimana cara nge-prompt Python ya, machine learning dengan nge-prompt ChatGPT ya gitu Pak ya, nge-prompt pakai ChatGPT untuk melakukan running Python. Nanti bisa Pak. Kami terus terang Pak, saya nggak punya data scientist. Ya, saya nggak punya data scientist. Saya pernah kursus data science betul. Ya, saya ngerti Pak cara melakukan codingnya, tapi saya nggak akan sejago data scientist yang memang orang-orang pro Pak. Tapi saya pakai prompt Pak, saya pakai ChatGPT untuk nge-prompt machine learning Pak, sehingga menghasilkan dashboard seperti ini. Nah kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi era AI sekarang Bapak Ibu ya, ini era yang kita nggak bisa bilang saya nggak bisa coding Pak, nggak ada. Karena sekarang ada AI untuk bantu kita coding. Bahkan kalau tadi Bapak Ibu ingat yang training saya tadi Bapak Ibu ya, saya kemarin ngajarin seluruh manajer Bapak Ibu untuk ini coding Python supaya mereka bisa membuat use case data model dari setiap masalah atau resiko yang ada di area mereka. Mungkin itu jawabannya Pak Alif, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Ferry, mantap, keren pakai AI ya Pak. Jadi di sini peran manajemen resiko itu turun sampai ke unit bisnis ya Pak ya. Jadi